Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya untuk anak kelas 12 perawat ya. Hari ini kita belajar produk kreatif dan kewirausahaan ya. Sebelum mulai belajar hari ini, kita berdoa ya anak-anak ibu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang muslim, ibu pimpin ya doanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita mulai ya anak-anak ibu ya. Adapun hari ini materi kita yaitu perakitan ya. Adapun tujuan kita belajar perakitan ini yaitu anak-anak ibu diharapkan kalian semua nanti mampu satu mengemukakan metode perakitan produk barang. Dua, menetapkan metode perakitan produk barang. Tiga, menyusun alat dan bahan perakitan produk barang. Empat, melakukan kegiatan perakitan produk barang ya. Nih, kita masuk ya pengertian tentang sebuah perakitan ya. Apa itu definisi perakitan ya? Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Prinsip perakitan ya. Prinsip perakitan yang dikemukakan oleh Henry Ford sebagai berikut. Satu, meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan operasional sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. Maksudnya di sini nak, perakitan itu harus secara berurutan ya, sampai dengan proses akhir ya, harus berurutan ya, meletakkan peralatan dan pekerjaan dalam urutan pekerjaan ya. Yang kedua, area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat secara mudah memasang komponen ke dalam rangkaian produk yang berjalan di atas konveyor ya. Area kerja harus dibuat senyaman mungkin ya, sehingga pekerja dapat secara mudah memasang komponennya ya. Kita next. Metode perakitan ya. Metode perakitan itu ada dua nak ya. Yang pertama, metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Dua, metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Nanti pada slide berikutnya akan Ibu terangkan apa metode perakitan yang ditinjau dari proses penyambungan komponen dan apa itu metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Ya. Metode perakitan yang ditinjau dari proses penyambungan komponen. Satu, ada metode cascade, adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Dua, metode keseimbangan, yaitu dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding ya. Tiga, metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan ya. Jadi metode cascade itu secara berurutan, sedangkan metode keseimbangan penyambungan komponen-komponen ya dengan menggunakan spot welding ya, metode bongkar pasang ya. Nih, metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Ada metode perakitan yang dapat ditukar-tukar ya. Pada metode ini, bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama
lain. Karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan ya, baik menurut ISO, DIN, dan JIS dan lain sebagainya ya. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponen juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran ya. Komponen-komponen ini nak dihasilkan dari produksi massal. Kita sudah belajar ya produksi massal pada bab 1. Nah, yang berikutnya perakitan secara individual ya. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya ya. Jadi dia di sini sangat tergantung pada eh, pekerjaan sebelumnya ya. Hmm. Tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya ya. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri nak ya. Lanjut. Nih. Faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Satu, jenis bahan apa, bahan yang akan dirakit. Dua, kekuatan yang dibutuhkan. Tiga, pemilihan metode penyambungan. Nah, empat, pemilihan metode penguatan. Lima, penggunaan alat bantu perakitan. Enam, bentuk tampilan produk. Tujuh, toleransi. Delapan, ergonomis. Ergonomis ini maksudnya kenyamanan, nak. 9 finishing ya. Nih, sistem perakitan. Sistem perakitan itu ada perakitan manual dan ada perakitan otomatis. Ini gambarnya nih manual nih nak, perakitan manual ya. Ini perakitan otomatis ya. Ini mesin penghasil pena otomatik nih nak ya, gambar ini. Jenis perakitan ya. Jenis perakitan itu yang pertama ada produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Yang nomor dua, produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama ya. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Udah selesai ya anak-anak hari ini ya materi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.